Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk jumpa kembali dalam rangka masih dalam rangkaian momentum hari lahir Korps Pewati. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan insya Allah kepada para pengikutnya hingga yaumil akhir kelak. Amin. Bersama kita sudah hadir beberapa pembicara, ada maksudnya ada Sekretaris Korpus, Adinda saya Yanti Febrianti, kemudian ada Kanda Herman Ali dan Yunda Zuhra Inaku. Masih menunggu dua pembicara lagi untuk sama-sama hadir bersama kita. Untuk mempersingkat waktu dan memaksimalkan waktu yang ada, mari sama-sama kita buka diskusi kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan surah Al-Fatihah. Baca masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, tema kita pada malam hari ini yaitu peran Pewati dalam pembangunan berkelanjutan. Mungkin pada sesi pertama, pertama-tama saya perkenalkan dulu pemateri kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Kanda Herman Ali, lahir di Toli-Toli tanggal 4 Mei. Ya, siap-siap. Diperkenalkan dulu Kanda. Lahir di Toli-Toli tanggal 4 Mei. Sama seperti Hari Bangkit PII, tapi tahunnya sama tidak Kanda ya? Tahun 47 kah lahirnya ini? Soalnya tidak terisi tahunnya. Alamat Jalan Yosudarso 289 Toli-Toli. Nomor kontak beliau 0821 9191 5184. Pengalaman organisasi yang pertama di PII, kemudian pegiat filsafat dan agen toleransi, pengelola taman baca Kandang Kutu Buku. Moto hidup beliau adalah semua ucap dan lakumu ditulis di buku amal perbuatanmu. Silahkan isi setiap lembarannya sesuai kehendakmu. Seperti itu. Luar biasa Kanda Herman ya. Satu-satunya pemateri. Selanjutnya ada pemateri yang kedua, Ayunda Elviani M. Hasim. Beliau ini mantan pengurus Korwil Pewati Sulawesi Tengah. Periode berapa ya? Saya lupa. Periodenya Kak Novi terakhir. Lahir di Toli-Toli tanggal 6 Desember 1985. Alamat sekarang di BTN Silae, Jalan Tentena 2, nomor 16, Palu. Nomor kontaknya 0821 8845 9274. Pengalaman organisasi yang pertama PII, kemudian Pinbook, LP2ST, dan sekarang di NGO JMK Oxfam. Moto hidup beliau, pentingnya penerimaan dan keterbukaan atas keberagaman gender, budaya, agama, dan ras untuk keutuhan dan kedaulatan negara yang tidak boleh ditinggalkan sebagai sunatullah. Mari hidup lebih sensitif inklusi. Seperti itu. Kemudian ada pembicara yang ketiga, Adinda saya Yanti Febrianti. Maaf, saya cari dulu ininya. Yanti Febrianti, sekarang sebagai Sekretaris Korpus Pewati. Ya.
Lahir pada tanggal 2 Februari tahun 1992, beragama Islam, menyenangi traveling dan melakukan kegiatan sosial. Pendidikan yang sudah ditempuh, SDN 1 Dompu, SMP 1 Dompu, SMA 1 Dompu, dan pendidikan kimia Universitas Mataram. Pengalamannya adalah sebagai pemateri pada Seminar Muslimah di Medan tahun 2018, fasilitator SIPSI, Sarasehan instruktur putri, Sarasehan instruktur dan pemandu putri seluruh Indonesia sebagai fasilitator tahun 2018, kemudian sebagai pemateri pada Seminar Perempuan Riau tahun 2020, kemudian pemateri sebagai pemateri pada Seminar Perempuan Papua Barat tahun 2020. Pengalamannya di PII sendiri, yang pertama pengurus komisariat PII SMA Negeri 1 Dompu tahun 2007 sampai 2008, kemudian pengurus daerah PDPII Dompu 2008-2010, PWPI NTB 2009-2011, Korwil Pewati NTB 2011-2015, kemudian terakhir diamanahkan di Korpus Pewati periode 2015-2020. Moto hidupnya, lakukanlah segalanya karena Allah, tebarlah kebaikan dan jangan mengharapkan imbalan darinya. Masya Allah. Oke. Kak Zuhra Inaku, boleh monitor dulu? Kak Zuhra. Hadir. Dikasih menyala, Kak, mic-nya dulu. Saya pakai nama apa ini? Kak Zuhra, bisa mic-nya dihidupkan dulu? Di unmute. Sudah? Oke, siap. Kak Zuhra, CV-nya belum masuk, jadi nanti sebentar pada saat sesi Kak Zuhra, nanti silahkan memperkenalkan diri dulu, karena ada juga adik-adik Korwil yang baru yang belum tahu Kak Zuhra itu siapa. Ada adik-adik dari... So tua ini, tak so lupa. Justru itu, Kak. Tetap perkenalkan diri. Oke, sip. Oke, ya. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kepada seluruh peserta meeting Zoom malam ini bahwa 22 menit, berapa ya? 11 menit ke depan koneksi akan terputus secara otomatis. Nanti diharapkan untuk join kembali setelah itu ya. Untuk memaksimalkan waktu, ada 10 menit tersisa ini kita ke Kak Zuhra, siap tidak di awal? Korpus lah. Korpus dulu. Orang ini setua-tua nanti ke belakang. Oh begitu, nanti ke belakang. Korpus saja dulu. Berarti ada di bola sekarang ini, Kak. Korpus. Lagi di buol, makanya saya ada lagi tanpa jaringan ke yang ini, ngadat-ngadat. Oke, siap. Kalau begitu kita jalan-jalan ke NTB dulu. Kak Zura, Bersama adik saya. ada saya WA itu Ya. ke Kak Zura, ada yang saya WA itu CV. Barangkali bisa diisi. Ada CV itu saya WA kemarin itu sama Kak Zura. Iya. Bisa diisi saja. Ya, Oke, bisa jaringannya di sini. Ini kan saya ngadat-ngadat, makanya saya baru membuka. Oke. Nggak apa-apa, nanti berkenalkan langsung saja. Oke, sip. Biar ini. Oke ya, 10 menit pertama saya silahkan adinda saya Yanti Febrianti yang sekarang sedang berada di Lombok untuk berbicara dalam konteks seperti apa ide-ide yang ingin dibangun Korpus Pewati guna menciptakan kader-kader Pewati siap pakai yang siap untuk berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan seperti itu. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Sadra aja ya daripada panggil Yunda. Ya. Biasa
Faisal. Ya, nggak apa-apa kan, Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, terima kasih atas kesempatan dan undangannya yang diberikan oleh keluarga besar Toli-Toli. Pertama yang saya hormati keluarga besar, ketua keluarga besar Kanda dan Yunda yang ada di Toli-Toli. Saat ini yang menurut saya itu sangat luar biasa gitu terhadap apresiasinya hari lahir Peiwati yang ke-31 ini gitu, sehingga mengadakan forum pada malam hari ini berbicara tentang Peiwati dan pembangunan berkelanjutan seperti itu. Bagaimana sih peran Peiwati dalam menyediakan perempuan-perempuan, kader-kader atau generasi-generasi yang akan datang untuk menjalani kehidupan yang akan datang, di mana saat ini masuk dalam fase SDGs. Berbicara tentang pembangunan berkelanjutan berarti kita berbicara tentang SDGs yang ada dalam program pemerintah kita saat ini, kayak seperti itu. Apa sih yang menjadi fokusannya teman-teman Peiwati hari ini? Apa yang menjadi fokus kami hari ini tentu saja tidak jauh dari cita-cita yang telah disampaikan atau diutarakan sebelum-sebelumnya gitu. Jika pada awal berdirinya Peiwati itu sebagai apa ya? Awal hadirnya Peiwati itu sebagai di mana Peiwan itu sedang dalam kondisi kesulitan sehingga Peiwati itu menjadi solusi saat itu, dan juga bagaimana problematika dan kondisi eksternal saat itu sehingga dibutuhkanlah Peiwati untuk mengelola atau membina kader-kader putri saat itu. Berjalannya waktu, kemudian cita-cita itu terus berkembang sehingga cita-cita itu sebelumnya di awal periode Mbak Tika tahun 2010-an sampai tahun 2013 Mbak Tika 2010 ya pokoknya sekitar tahun 2000 itu 12-15 itu Mbak Yap, 12-15 Mbak Tika itu mempunyai cita-cita bahwa Peiwati itu adalah seorang mukminah gitu. Sehingga program kemudian aktivitas yang terjadi di periode tersebut itu ya benar-benar mencerminkan itu gitu, di mana draft kemudian bentuk pembinaan Peiwati pada saat itu tuh yang memang ingin menjadikan Peiwati itu sebagai Madrasatul Ula gitu. Karena kenapa kemudian Peiwati menjadi Madrasatul Ula saat itu gitu, melihat perempuan dan perkembangan zaman saat itu, kita butuh untuk kembali ke fitrah kita sebagai perempuan gitu. Perlu menguatkan identitas keperempuanan kita, sehingga pada periode saat itu Madrasatul Ula menjadi sebuah jargon atau sebuah tagline periode itu seperti itu. Dan belakangan saya perhatikan juga orang-orang pada periode itu tuh yang terlibat dalam periode Mbak Tika itu setelah keluar struktur, ia memang menjadi seorang Madrasatul Ula seperti itu. Rata-ratanya adalah seorang pendidik seperti itu. Mbak Tika sebagai pendidik, Kak Sardah juga sebagai pendidik, orang-orang yang saya tahu, Mbak Via juga seorang pendidik, kemudian Teh Eka, kemudian Mbak Ala juga seorang pendidik gitu. Rata-rata memang seorang Madrasatul Ula. Itulah cita-cita Peiwati di zamannya Mbak Tika gitu. Kemudian masuk di zamannya yang baru-baru aja ya saya sampaikan gitu, di zamannya Kak Dewi. Kemudian masuk ke zaman Mbak Dewi, tantangan yang kita hadapi saat di zaman tahun 2015 sampai tahun 2017 itu tentu saja adalah wanita karir gitu. Di mana perempuan ini dihadapkan dengan kiprah
Seperti itu. Bagaimana perempuan mampu mentransformasikan nilai-nilai yang menjadi cita-cita kita atau fitrah kita sebagai perempuan, kemudian menjadi kiprah kita di masyarakat. Sehingga pada zaman Kak Dewi itu, cita-cita Pewati itu menjadi agen transformatif seperti itu. Itulah yang dicita-citakan. Nah, saya pun melihat personil-personil di zamannya Kak Dewi Ketua Korpis, itu juga memang seorang transformatif rata-rata. Pertama, Ayu Rahmi sebagai seorang penerbit. Beliau adalah transformatif juga menurut saya. Kak Dewi sendiri sekarang konsen terhadap perempuan, Huda juga. Nah, hingga hari ini di korpus hari ini itu mimpi dan cita-citanya adalah penyempurnaan, yaitu kiprah gitu. Bagaimana menguatkan fitrah kita sebagai perempuan untuk menguatkan kiprah kita di masyarakat. Bukan berarti fitrah kita perempuan itu menghalangi kiprah kita sebagai seorang perempuan. Justru fitrah kita ini tidak menenggelamkan kiprah kita gitu. Mimpi-mimpi itu semua sebenarnya satu gitu. Hanya tagline saja yang berbeda gitu. Fokus ketika di zaman Mbak Tika itu fokus pada penanaman nilai-nilai kefitrahannya. Kemudian di zaman Kak Dewi itu fokus bagaimana perempuan itu bisa mentransformasikan nilai, dan di zamannya Haslinda Satar ini itu fokus bagaimana perempuan-perempuan itu sebenarnya mampu memahami fitrah dia sebagai perempuan, juga mampu berkiprah gitu. Punya kiprah di masyarakat seperti itu. Nah, tentu ini program, kemudian juga hal-hal aktivitas, baik itu di Korpus, di Korwil, juga di Korda, akan tersinergikan ke sana seperti itu. Di acara-acara kursus Pewati yang disampaikan atau yang diadakan juga memang merembet gitu. Bagaimana caranya menyiapkan teman-teman kader, teman-teman perempuan ini mampu berkiprah, namun sadar kiprahnya itu sesuai dengan fitrah dia gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman Pewati itu dipersiapkan dia memahami fitrahnya, namun tidak gagap dengan realitas sosial yang ada, di mana dia itu berkiprah, namun tidak menindas atau justru mengesampingkan fitrah dia sebagai seorang perempuan seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi cita-cita kami Korpus, ataupun program-program yang kebanyakan diadakan oleh Korpus itu lebih cenderungnya ke sana gitu. Terakhir ingat saya waktu Harla tahun lalu di Jogja itu tema besar itu adalah Muslimah Muda Berkarya gitu. Jadi memang Pewati itu pengennya meski kita itu muslimah, kita itu orang bukan muslimah itu bukan orang yang kolot, bukan orang yang tidak punya karya gitu. Tapi kita itu muslimah dan punya karya gitu. Saatnya kita itu berkiprah gitu. Namun kiprah ini tidak menafikan fitrah kita sebagai perempuan. Kita sadar bahwa kita itu muslimah gitu. Bukan berarti kita itu ya gitu-gitu aja, sholat, ngaji, kemudian berkerudung, taklim, kemudian hal-hal yang ilmiah, hal-hal yang menjadi realitas sosial itu kita buang, tidak gitu. Tapi kita itu muslimah, kita itu juga ilmiah, menjadi orang yang cerdas gitu. Karena memang fitrah kita itu untuk belajar itu adalah hak atau hak kewajiban semua manusia gitu, bukan hanya laki-laki saja gitu. Seperti itu. Sehingga jadi memang keinginan kami adalah kita punya karya gitu. Di Harla-Harla sebelumnya memang ada buku Muslimah Nusantara, kemudian Pewati melahirkan karya. Ada buku yang lagi di pre-order di Harla tahun ini tuh buku resep masak khas daerah masing-masing. Kemudian di Harla sebelum itu selain Perempuan Nusantara itu ada buku anak. Itu memang ya kami pengen bahwa Pewati itu bukan lagi perempuan muslimah yang taat beribadah saja gitu, tapi punya karya dan mampu melihat realitas sosial gitu.
bergerak, berperan atau berkiprah di masyarakat gitu. Bukan hanya saja kita itu menjadi aktivisnya itu saat aktivis DPI saja gitu, tidak. Tapi memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat kita ini. Nah, kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, tentu dalam perumusan draft, kemudian perumusan bagaimana pembinaan PWT itu sendiri, nah itu memang membaca SDGs, salah satunya memang SDGs yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini gitu. Tidak serta-merta kemudian kami itu tanpa itu gitu. Sehingga yang lebih keinginan Pak Jokowi ini kan dalam SDGs itu kan sebenarnya salah satunya adalah poin tentang gender, bagaimana pemberdayaan perempuan kan. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu kan memang dari dulu gitu. Yang fokusnya teman-teman PWT itu kan pembinaan perempuan, pembinaan kader supaya dia mampu berkiprah menjadi solusi di masyarakat seperti itu kan Ayuna. Mimpi besarnya teman-teman PWT itu ya teman-teman PWT ini mampu berkarya, menjadi penulis, berpikir ilmiah, sukses dengan studinya, dan meski begitu mereka tetap mampu mempertahankan fitrah-fitrah dia sebagai seorang perempuan, terkhusus muslimah seperti itu. Makanya dalam kursus-kursus PWT ya kalau kursus istiqomah itu ya hal dasar sebagai dia seorang perempuan, di mana dia harus bisa masak skillnya, kemudian bisa membuat kerajinan, bagaimana dia paham tentang taharoh, bagaimana paham tentang pergaulan dan tentang pakaiannya sebagai perempuan seperti itu. Itulah yang menjadi cita-cita PWT hari ini. Kedepannya tentu kita akan PWT akan lebih banyak berkiprah seperti itu. Tuh, Kak Sarda, kalau cita-cita dan harapannya teman-teman PWT gitu. Ya. Terima kasih banyak. Dan sebenarnya, yang saya lupakan itu apa sih yang menjadi latar belakang teman-teman korpus hari ini itu? Sebenarnya kalau berbicara tentang latar belakang kenapa mengambil tagline dari fitrah ke kiprah, itu sebenarnya ya banyak hal-hal eksternal, misal bagaimana tentang gender hari ini, isu-isu tentang gender, kemudian bagaimana isu tentang LGBT, kemudian bagaimana isu tentang perdagangan perempuan dan anak, kayak gitu. Maka hal-hal itu semua menjadi fokusan teman-teman PWT gitu. Melahirkan kader yang